Pak, tadi Pak Cornelis tadi Pak. Ya, silakan Pak Cornelis. Nanti baru sudah sini Pak Amin. Baik, terima kasih. Selamat malam. Yang terhormat Ketua atau Pimpinan Sidang, rekan-rekan anggota DPR Komisi 2, yang terhormat Bapak Menteri beserta seluruh jajarannya, Kepala BKN, LAN, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam untuk kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang baik, sehingga pada malam hari ini kita masih bicara soal nasib manusia-manusia di Indonesia ini. Tadi teman saya sudah mempertanyakan sebenarnya dengan jumlah penduduk 270 juta lebih, dengan luas wilayah pulau-pulau yang hampir 18.000, sebenarnya Indonesia ini memerlukan tenaga birokrasi berapa sih? Apakah sudah pernah dihitung? Tadi beliau sudah kemukakan. Nah, kalau pernah dihitung berapa keperluan kita, terutama aparatur sipil negara, baik itu untuk guru, untuk penyuluh pertanian, untuk bidan, untuk mantri. Berapa sih keperluannya? Dan kita bisa membuat satu perencanaan 25 tahun ke depan. Sehingga kita bisa menyelesaikan pada pemilu presiden ini, 5 tahun ini presiden ini menyelesaikan sekian. Presiden yang ini nanti sekian. Karena hanya 2 kali jadi presiden. Jadi itu harusnya kita sudah punya perencanaan negara yang sebesar ini dan manusia-manusianya pintar semua, apalagi kalau kita lihat di medsos, luar biasa pintarnya. Hebat. Tapi kita belum punya perencanaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena tenaga-tenaga ini kan mereka ada batas waktu tertentu, pensiun. Nah, kami aja di Kalimantan Barat, zamannya Soeharto itu dengan surat keputusan dengan impresnya, dia masukkan guru SD itu 10.000. Ketika saya jadi gubernur, mereka pensiun, penggantinya nggak ada. Nah, diangkatlah dari tenaga bos segala macam. Nah, pertanyaan saya kembali lagi bahwa kita harus punya perencanaan yang matang. Selanjutnya yang ingin saya pertanyakan lagi, pemerintah harus menentukan skala prioritas. Jangan disuruh pilih-pilih, prioritas mana yang mau dulu kita selesaikan. Tenaga pengajar, tenaga pendidik, kalau mau sekaligus itu mau tidak mungkin. Karena akan habis anggaran belanja negara untuk itu. Jadi prioritas tahun ini, dan kita lihat umurnya dan sebagainya diprioritaskan. Yang mana dulu, dari instansi mana dulu, apakah guru, apakah yang mana dianggap sangat strategis, yang mana yang tidak bisa kita anggap pelayanan itu diganti dengan mesin pintar. Kalau ada yang bisa diganti dengan mesin pintar, ya kita ganti aja dengan mesin pintar. Istilahnya tuh pakai aplikasi doang kan bisa. Nah, jadi harus skala prioritas. Kalau kita main borong ya susah. Nah, yang selanjutnya pemerintah pusat jangan beranggapan bahwa pegawai ini menjadi beban. Selalu berpikir sebagai beban. Itu resiko pemerintah pusat mengambil alih kewenangan ini semua kepada dari daerah. Dulu ada pegawai daerah, ada diberi kewenangan pada daerah. Kalau sekarang tidak ada. Jadi itu menjadi ya bebannya tanggung jawab pemerintah lah. Risiko, nah, cuma penyelesaiannya tadi, ya itulah jadi Menpan harus mulai ngitung benar-benar ini. Meyakinkan presiden, meyakinkan menteri keuangan,
Biasanya hambatan itu di Menteri Keuangan. Kita pernah panggil itu Dirjen Keuangan di sini. Hitung benar-benar itu, saya bilang. Apalagi Menteri Keuangannya masih teman saya itu. Teman saya itu kelitnya banyak. Pusing Pak Menteri, Menpan dibuatnya nanti. Tapi harus sabar Pak Menteri. Ini kalau bisa berhasil Pak Menteri bisa ngurangi ini. Saya yakin. Pahalanya banyak. Doanya banyak. Pokoknya luar biasa ini. Karena ada istrinya, ada anaknya, dan sebagainya. Nah disinilah nanti bagaimana kita berbuat. Ya kami semampu kami akan sampaikan aspirasi-aspirasi. Saya punya aspirasi bukan hanya Pak Gaus dan Pak Agung saja yang ada. Saya juga ada. Malah dari bupati yang tidak menyampaikan guru agama Katolik. Nah sebenarnya saya sudah nyarankan kepada para bupati, para gubernur, sampaikan saja itu kepada pemerintah. Ini loh kondisinya. Soal menteri terima atau tidak terima itu lain cerita. Nanti biar mereka yang berpikir. Karena keputusan decision making ada pada mereka. Tapi kalau kita ini gampang beres, ya nanti Anda yang pusing. Nah ini dari Pak Gubernur ada lengkap dengan usulan-usulan surat-suratnya. Nah saya dapat temuan di Kuburaya, guru agama Katolik tidak diusulkan. Nah, dan nanti saya kasihkan ataupun saya kirim pakai PDF juga boleh karena sudah saya PDF kan menggunakan teknologi ini. Biarpun tua masih bisa menggunakan teknologi. Jangan keliru aplikasi. Iya, tidak. Nah yang terakhir Pak Menteri, saya mengucapkan selamat Bapak sudah jadi Menteri dipercaya oleh Presiden. Mudah-mudahan sebelum berakhir masa jabatan Pak Jokowi minimal barang ini bisa separuh lah. Saya kampanye maju lagi DPR RI enggak juga pusing. Minimal. Ini harapan teman-teman semua ini Pak. Bukan hanya harapan saya, teman-teman DPR Komisi 2 inilah harapannya. Amin. Supaya ini bisa clear dengan smooth. Kalaupun ada nanti tahapan-tahapan itu juga nanti kita bisa sampaikan. Saya rasa itu saja dari saya. Lupa saya perkenalkan, nama saya Cornelis. Saya dari fraksi PDI Perjuangan, daerah Kalimantan Barat 1. Ngurus P3, pegawai honor ini dah puas Pak. Dah puas dari Bupati 2 periode, Gubernur 2 periode. Memang bikin kepala kita pusing. Camat 12 tahun. Nah, cuma saya mau klarifikasi Bapak dengan ini. Masalah tenaga tim kampanye diangkat jadi honor itu tidak ada kalau saya. Karena saya punya semua menggunakan struktur partai. Dan mereka tidak mungkin masuk di situ. Dan kita tidak lakukan itu. Mantap. Dan mereka tesnya terbuka. Transparan sesuai dengan disiplin ilmu. Sesuai dengan informasi yang disediakan. Sesuai dengan analisis atau analisa jabatan. Kita enggak sembarangan. Saya juga birokrat 12 tahun camat. Terima kasih. Terima kasih Pak Cornelis. Kalaupun tadi omong sudah, wah ini banyak yang mau memanfaatkan untuk foto-foto kalender 2023. Begitu berharganya kehadiran Pak Menteri kita, Pak Abdul Azwar Anas ya. Jadi laris untuk foto tahun 2023 kalender. Pak Cornelis dari fraksi Partai